Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas mengenai burung pleci lagi. Dikarenakan banyak sekali dari teman-teman yang menanyakan burung pleci kepada saya. Yang pertama, bisakah kita memelihara burung pleci hanya satu ekor? Kemudian, apakah burung pleci perlu dikoloni? Dan selanjutnya, apakah memelihara satu ekor burung pleci bisa gacor? Oke, di sini saya akan menjawab satu persatu pertanyaan yang paling banyak diajukan mengenai burung pleci. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya teman-teman. Bisakah kita memelihara burung pleci hanya satu ekor? Tentu saja bisa. Jadi memelihara burung pleci, kita tidak harus memiliki banyak pleci ya teman-teman. Jadi meskipun kita hanya punya satu ekor, itu pun bisa kita pelihara. Jadi buat teman-teman pemula juga ya, yang ingin mencari burung pleci, meskipun kalian hanya memiliki satu ekor, itu tidak masalah. Yang terpenting adalah pastikan burung tersebut jantan, agar kedepannya kita bisa menyesuaikan perawatannya kepada burung kita. Karena burung pleci kalau sudah pasti jantan, pekerjaan kita atau PR kita hanyalah membuat pleci tersebut agar mau ngalas. Dan untuk perawatan sendiri sudah banyak sekali saya bahas, maka teman-teman bisa cek dulu di video-video sebelumnya. Oke, kemudian untuk pertanyaan berikutnya adalah, apakah burung pleci harus dikoloni? Jika kita melihat habitat atau kehidupan burung pleci di alam liar, mereka itu adalah salah satu burung yang berkelompok ya teman-teman, atau berkoloni. Maka dari itu banyak sekali pleci mania yang mengkoloni atau menjadikan satu burung pleci mereka dengan pleci yang lain. Itu tujuannya adalah untuk mengkelompokkan mereka atau membentuk suatu kelompok. Dan pembentukan satu kelompok tersebut biasa terjadi di alam liar juga, dikarenakan di alam liar burung pleci itu saling bergerombol. Jadi apakah burung pleci harus dikoloni? Jika saya harus menjawab, maka jawabannya bisa iya ataupun tidak. Jadi buat teman-teman yang mempunyai burung pleci anti doping ya, atau ingin memelihara pleci secara alami, maka saya sarankan kalian untuk memelihara burung pleci lebih dari satu ekor. Misalkan 2 ekor, 3 ekor, atau bahkan 5 ekor. Dan usahakan salah satunya adalah betina. Ini berfungsi untuk meredam dan juga menaikkan birahi burung pleci tersebut. Sedangkan buat teman-teman yang mungkin kebetulan tidak ada waktu merawat burung pleci terlalu banyak, maka kalian bisa pelihara 1 ekor atau 2 ekor saja. Nah, apakah burung pleci yang dipelihara 1 atau 2 ekor saja bisa gacor? Jawabannya bisa teman-teman. Sebenarnya kita tidak harus koloni juga. Yang terpenting adalah kita cari setelan birahi pada burung pleci tersebut. Dikarenakan burung pleci mau ngalas jika tingkat birahinya sudah pas ya teman-teman. Jadi bukan karena burung pleci itu fighter atau petarung, bukan, melainkan tingkat birahinya pas, maka burung tersebut akan mau ngalas. Nah, untuk mencari setelan birahi itu, maka kita harus menggunakan vitamin ataupun doping. Nah, jadi keunggulan dari doping atau vitamin ini, kita tidak memerlukan koloni terlalu banyak. Jadi meskipun kita hanya pelihara 1 ekor, asalkan itu jantan, kita bisa buat burung tersebut gacor dan rajin ngalas. Yang terpenting adalah kita cari setelan birahinya. Itu jika menggunakan doping. Sedangkan jika kita mau cara yang alami, maka kita bisa menggunakan koloni. Yaitu setiap harinya kita tempel burungnya semuanya jadi satu ya. Boleh ketika akan tidur ataupun pada pagi ataupun siang hari. Jadi istilahnya itu adalah tempel pisah, di mana beberapa saat kita tempel burungnya, kemudian beberapa saat lagi kita pisah. Nah, saat dipisah ini, usahakan tidak saling melihat, maka burung pleci tersebut akan saling saut menyaut. Nah, itulah yang akan memancing birahi pada burung pleci jantan sehingga burung tersebut akan mau ngalas. Namun selain menggunakan teknik koloni dan tempel pisah, kita juga harus menaikkan birahi dari pakannya juga. Contohnya dari fur yang bagus dan juga kualitas extra foodingnya. Teman-teman bisa menggunakan extra fooding, yaitu ulat Hongkong yang sedang berganti kulit atau berwarna putih, berikan sampai kenyang. Ini untuk pleci yang non doping ya teman-teman, atau cara alami. Kalian bisa full ulat Hongkong, kalian berikan sepuasnya atau sekenyangnya. Oke teman-teman, jadi untuk pertanyaan yang kedua tadi cukup panjang ya.
Jadi intinya, kalau teman-teman tidak koloni atau pelihara satu ekor burung pleci, maka kalian harus doping agar birahinya cepat naik dan menemukan setelan yang pas. Namun jika teman-teman mau cara yang alami atau non-doping, maka teman-teman bisa pakai cara koloni. Namun biasanya ini akan memerlukan waktu yang cukup lama, tergantung dari kesabaran dan juga konsisten kita. Kemudian kita akan pembahasan yang terakhir, yaitu apakah pelihara satu ekor burung pleci bisa gacor? Jawabannya bisa teman-teman. Yaitu seperti yang sudah saya bilang tadi, yang terpenting adalah kita cari setelan birahinya yang pas. Dikarenakan untuk burung pleci, jika birahinya belum sampai tinggi ya, atau mungkin masih setengah, biasanya burung tersebut hanya mentok di wiksar, tidak mau ngalas. Maka dari itu kita perlu menaikkan birahi burung pleci sampai puncaknya agar si burung tersebut mau ngalas. Nah, kemudian seperti apa caranya untuk menaikkan birahi tersebut? Banyak cara teman-teman. Yang pertama dari perawatan, seperti mandi dan juga jemur. Untuk mandi sebaiknya tidak terlalu sering. Ini untuk membuat birahinya agar tetap stabil dan tidak mudah turun. Dikarenakan mandi itu sama dengan mengurangi birahi atau menstabilkan birahi. Sedangkan yang kita butuhkan adalah menaikkan birahi. Maka mandinya bisa kita kurangi. Misalkan 1 minggu 1 kali, atau biarkan burungnya mandi dengan sendirinya. Kemudian berikutnya adalah penjemuran. Untuk penjemuran sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Jadi untuk penjemuran kalian bisa lakukan penjemuran yang maksimal. Contohnya dari jam 11 siang sampai dengan jam 12 siang. Dan itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Teman-teman bisa lihat dulu agar lebih jelas. Kemudian berikutnya adalah selain dari perawatan, kita bisa naikkan birahi burung pleci dari pakannya, seperti extra fooding. Untuk extra fooding, kalian bisa berikan ulat Hongkong sebagai pendongkrak birahinya. Kemudian bisa juga kita gunakan vitamin. Ini sebenarnya sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman, atau sesuai dengan keinginan kita. Saya tidak menganjurkan kepada teman-teman untuk burung plecinya didoping atau divitamin. Ini terserah, itu adalah pilihan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang merasa burung plecinya sudah lama dirawat namun tidak kunjung ngalas atau hanya mentok di wiksar, kalian bisa lakukan perawatan-perawatan yang alami dulu, seperti pemberian ulat Hongkong secara full atau sekenyangnya. Kemudian lakukan juga penjemuran secara maksimal. Berikutnya kalian juga bisa lakukan koloni. Jika semua usaha tersebut tidak kunjung ada hasil, barulah teman-teman bisa mencoba doping. Jadi sebelum ke tahap doping, sebaiknya kalian lakukan dulu perawatan secara alami. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah untuk pembahasan kita mengenai burung pleci. Jadi beberapa poin tadi sudah saya jawab ya. Yang pertama, pelihara burung pleci 1 ekor bermasalah atau tidak? Jawabannya tidak sama sekali. Terserah teman-teman mau pelihara 1, 2, 3, itu tidak masalah. Jika kalian pelihara 1, pastikan burung tersebut jantan agar perawatan kedepannya lebih mudah. Kemudian apakah burung pleci perlu dikoloni? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Karena pertanyaan koloni ini sama dengan doping atau tidak. Jika kalian mau cara yang alami, silakan pelihara burung pleci secara koloni atau banyak untuk mempercepat birahinya naik dan burungnya mau ngalas. Jika tidak koloni, maka burung tersebut akan susah ngalas. Jadi solusinya adalah menggunakan doping. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah pelihara 1 ekor burung pleci bisa gacor? Jawabannya bisa, asalkan birahi burung plecinya sudah pas ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segini dulu ya video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan juga referensi kepada teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan salam kicau.